Kita juga ngelihat nih Oke. sebenarnya video konten ini juga akan semakin terus populer lah gitu. Apalagi sekarang platform yang TikTok dan lain sebagainya, Iya. sekarang brand berlomba-lomba lah untuk mencari strategi nih yang paling menarik untuk mereka jalankan di platform baru ini, salah satunya di TikTok gitu. Discussion kembali hadir bersama saya Yedi Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Lydiawati Aurelia, Country Manager dari Anymind Group. Hai Lydia. Halo Mbak Yeni, apa kabar? Apa kabar nih dirimu? Baik banget, sehat. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah sehat dan masih bertahan di rumah ya setelah 2 tahun ya, tapi ya enjoy aja deh. Oke, Betul. kalau Anymind sendiri gimana? Kantornya tuh masih ada yang pakai atau benar-benar full remote sekarang semuanya? Kalau aku bisa bilang saat ini kita lebih full remote, cuma memang ada beberapa departemen yang memang mungkin sesekali masih harus datang ke office nih, terutama yang berkaitan dengan Oke. finance, HR. Oke, langsung aja kita ke topik discussion kita hari ini ya Lydia ya. Oke. Salah satu keunggulan atau fitur dan layanan yang dikembangkan oleh Anymind Group adalah influencer ya, marketplace atau community gitu. Mungkin correct me if I'm wrong, Lydia bisa menjelaskan lebih detail. So far perkembangannya seperti apa? Kalau kita lihat kan influencer sebelum pandemi, saat pandemi banyak sekali ya yang digunakan oleh brand, korporasi hingga startup. Kalau saat ini Lydia melihatnya seperti apa? Apakah mulai peak atau stabil atau tidak ada perubahan sama sekali sejak awal? Oke, kalau menurut kami ya, tren influencers di Indonesia terutama di 2021 ini masih sangat besar dan terus akan bertambah besar sih seiringnya waktu gitu ya. Seperti yang Oke. kita lihat juga walaupun adanya pandemi ini sebenarnya nggak menghalangi untuk pertumbuhan dari si Oh. influencers marketing, malah makin berkembang gitu. Karena ya semakin berkembangnya juga social media platform yang ada ya kan, dari variasi konten, tipe konten, strategi dari brand juga untuk lebih engage dan convert si target customers ini menjadi customers mereka, yang kita lihat juga banyaknya nih mikro dan nano influencers yang semakin jadi diminati lah oleh dari sisi brand Oh, gitu. oke. Ya, kemudian juga brand sekarang lebih looking untuk long term partnership with influencers dari yang sebelumnya mungkin mereka lebih banyak tactical campaign dengan influencers untuk testing, tapi mereka sekarang lebih cari untuk yang jangka panjang. Oke. Oh. Jadi campaign itu bukan cuma sekali 2 kali aja ya. On off Mereka gitu ya kayak sebelumnya ya. sekarang tuh lebih progresif ya. Betul, ya mereka udah punya planning lah jadi untuk beberapa bulan ke depan dan lihat gimana sih performance dari si influencers ini. Karena kita sadar betul kalau campaign yang jalannya on off kita nggak bisa measure lah gitu untuk efektif atau enggak sih mereka digunakan sebagai kind of mini ambassador-nya brand. Apakah itu efek dari pandemi atau Lydia ngelihatnya mungkin udah mulai shifting ke arah sana, brand lebih confident ketika campaign dijalankan dalam jelang waktu sekian gitu dibandingkan cuma sekali 2 kali? Yes, itu sebenarnya ya trennya aja sih dari banyak brand yang Oh, memang sekarang ngelihatnya itu jauh lebih efektif dan juga efisien. Kita juga ngelihat nih oke. sebenarnya video konten ini juga akan semakin terus populer lah gitu. Apalagi sekarang platform yang TikTok dan lain sebagainya, Iya. sekarang brand berlomba-lomba lah untuk mencari strategi nih yang paling menarik untuk mereka jalankan di platform baru ini, salah satunya di TikTok gitu. Oke, jadi Kemudian sorry. Lanjut. ya, kemudian aku juga ngelihat untuk social commerce sendiri ini juga akan semakin populer juga nih, gitu. Karena kan banyak banget sekarang brand yang udah punya official store, mereka udah fokus banget ke online, ya kan, channel. Ini untuk membantu mereka untuk mendorong sales lah, terutama di e-commerce tersebut. Jadi pemilihan sosial media juga saat ini mempengaruhi ya. Kalau dulu mungkin kita bicara soal sosial media, Facebook dan Instagram yang berjaya, tapi sekarang udah mulai shifting media brand milih TikTok gitu ya, karena lebih efektif. Atau saat ini Instagram masih juara? Kalau dilihat untuk dari budget ya, Instagram masih dominan gitu ya, tapi TikTok ini racing terus lah gitu. Semakin banyak brand Oke. yang pasti mau tap in lah ke TikTok juga. Kita ngomongin success rate nih, Lid, karena at the end of the day kan brand hingga startup maunya success rate seperti apa nih kalau kita pakai influencer, karena iklan cara konvensional yang lainnya juga masih terus dilakukan gitu ya oleh brand atau startup atau perusahaan teknologi besar gitu. Gimana sih menilai success rate ketika akhirnya brand atau startup memutuskan untuk meng-hire influencer untuk mempromosikan brand atau campaign mereka?
Iya, sebenarnya tingkat kesuksesan dalam influencers marketing ini benar-benar tergantung beberapa hal lah gitu. Pertama pastinya seleksi influencers yang sesuai dengan brand value atau goal yang sudah ditentukan oleh brand tersebut. Yang kedua juga kita harus memiliki sistem tracking yang jelas gitu atau atribusi yang kuat untuk memperbaiki hal-hal yang harus diimprove juga nih untuk campaign selanjutnya. Untuk kita review juga nih performance dari campaign tersebut gitu. Dan ada beberapa matriks yang biasanya jadi penilaian. Yang pertama adalah audience reach, gitu. Kemudian kedua juga kita harus melihat berapa sih engagement rate dari influencers tersebut. Kemudian yang ketiga adalah referral traffic yang di-generate oleh influencers tersebut dan juga conversion rate gitu. It can be leads atau juga sampai ke link to purchase. Mungkin bisa dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh startup ya. We talk about startup ya. Kalau brand mungkin mereka udah punya cara-cara mereka sendiri. Ini startup mungkin yang baru mulai, mungkin baru rilis tahun ini atau 2 tahun terakhir, tapi tertarik untuk menggunakan influencer untuk kegiatan pemasaran nih. Lydia mungkin bisa kasih tips nggak? Apa sih yang harus diperhatikan untuk mereka ketika akhirnya memutuskan, oke, kita pakai influencer deh, memanfaatkan social media untuk kampanye pemasaran? Sebenarnya nggak jauh signifikan dengan brand. Pastinya pertama-tama sebelum kita menjalankan influencers marketing, kita harus tahu dulu nih objektif campaign dari penggunaan influencers tersebut, gitu. Okay. Dan kedua juga kita harus menentukan influencers juga yang sesuai dengan objektif dan message yang ingin disampaikan oleh brand. Itu dapat di deliver dengan baik nggak sih melalui influencers ini ke audiens yang tepat juga, gitu. Again, aku selalu mengingatkan juga ke startup juga pastinya harus karena gini, startup ini kan budgetnya mungkin harus lebih efektif dan efisien lagi gitu kan, nggak berbeda jauh lah dengan brand-brand juga. Kita harus menghitung juga sebenarnya engagement rate-nya ini nih, secara organik dan yang tadi aku sempat mention organik dan juga sponsorship gitu, dan pemilihan ini apakah mereka ini cukup engage nggak sih dengan followersnya gitu. Jadi kita sebenarnya juga bisa menghitung juga estimate cost per reach juga nih untuk mempertimbangkan mana sih influencers yang lebih cost efficient dan juga cost efektif. Gitu. Balik lagi tadi Lydia udah sempat ngomong bukan hanya influencer yang besar aja yang dilirik perusahaan hingga brand dan startup ya, tapi yang nano influencer ini juga udah mulai dilirik ya. Seberapa efektif memanfaatkan mereka, apakah karena harganya lebih murah jadi bisa lebih banyak nano influencernya dimanfaatkan? Karena mungkin kalau kita ngomongin influencer yang followernya sudah 1 million atau 10 million, mungkin satu aja tapi udah cukup efektif gitu ya. Apakah menggunakan nano dalam jumlah banyak meskipun followernya belum banyak itu bisa efektif juga, Lin? Biasanya sih kita selalu suggest combine ya, depends dari tadi again objektifnya apa gitu, tapi memang kalau bisa dilihat kecenderungan engagement rate untuk influencers nano dan juga makro ini bisa lebih tinggi dibandingkan penggunaan yang lebih ke mega influencers yang tadi kamu bilang mungkin jutaan followersnya kayak gitu. Jadi benar-benar dibalikin lagi ke objektifnya gitu. Kalau mereka mau cari yang lebih engagementnya lebih tinggi ya mungkin mereka bisa start di nano dan juga micro influencers gitu. Nah, kita ngomongin soal Anymind Group kan ada marketplace influencer ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih perbedaannya dengan platform lain yang saat ini di Indonesia makin banyak nih lihat saingannya nih. Dan mungkin bisa kasih tips buat mereka ketika baru mau menggunakan step-stepnya apa aja nih yang bisa dimanfaatkan menggunakan platform dari Anymind Group. Yes, nah Anymind sendiri nih kita memiliki platform influencers namanya Anytag gitu. Biasanya untuk bisa menghubungkan brand dengan atau startup dengan lebih dari 80.000 so far nano, mikro dan makro influencers di Indonesia. Dan selain itu melalui platform ini kita juga bisa connect lebih dari 200.000 influencers nih secara global. Jadi ini sangat memungkinkan brand yang ingin melakukan influencers campaign di luar dari Indonesia, dalam hal ini untuk market Southeast Asia, itu bisa melalui satu platform ini. Nah, itu kelebihannya. Selain itu, melalui platform Anytag ini juga dapat mempermudah brand atau startup yang ingin mengatur penggunaan budgetnya juga nih. Nah, melalui platform ini kita juga bisa meng-curated influencers yang sesuai dengan campaign mereka berdasarkan demografi, interest, audience, dan juga bisa langsung set up campaign-nya di platformnya kita. Dan selain itu datanya juga itu performance-nya bisa dilihat secara real time melalui satu platform. Feature lainnya aku bisa bilang Anytag ini juga kita punya beberapa pricing model itu sangat fleksibel juga nih untuk sesuai dengan objektifnya klien, bisa mulai dari cost per post, cost per like sampai dengan cost per acquisition. Nah itu.
Mungkin keunggulan lain influencer dari Anymind Group kalau nggak salah bukan hanya di Indonesia ya, Lid ya? Di luar negeri, Betul. negara apa aja tuh, Lid? Wah, kita banyak banget di Southeast Asia, apa kayak kayaknya Japan, Taiwan, sampai ke India kita juga lagi develop juga nih untuk market di sana. Gitu. Oke. Jadi buat perusahaan Indonesia yang mau ekspansi ke negara-negara tersebut bisa memanfaatkan platform Anymind Group untuk market Betul. influencer itu ya? Betul, betul. Jadi Oke. ya tinggal kontak kita, nanti kita akan bantu juga nih untuk strateginya juga nih untuk influencers marketing. Apalagi kalau mereka punya beberapa planning untuk ekspansi gitu ya di market di luar Indonesia. Nah kita juga punya local expertise juga nih di negara-negara tersebut yang bisa support untuk strateginya. Oke, yang terakhir nih, Lid, ke depannya dia ngelihat platform marketplace influencer seperti yang ditawarkan oleh Anymind Group dan platform lainnya ya, karena startup Indonesia sekarang udah mulai banyak nih menawarkan konsep seperti ini. Akan seperti apa sih? Apakah semakin besar atau ada masanya nih, ada phase-nya? Mungkin kedepannya influencer udah mulai nggak terlalu digunakan brand karena mungkin terlalu diverse ya. Akhirnya untuk startup Kalau lebih pandangan kami sih kampanye justru konvensional. kalau pandangan kami sih justru ini akan terus berkembang gitu ya. Trennya aku lihat justru malah akan selalu uptrend. Tapi mungkin objektifnya nih dari brand yang mungkin akan lebih fokus ke ROI juga nih, gitu. Oke, jadi akan semakin berkembang ya. Fitur-fitur di Anymind Group juga akan dibanyakin ya. Betul, betul. Kita juga udah ada feature analytic juga di platform kita. Nah, itu kita juga terus mengembangkan juga sih. Sebenarnya another things yang kita juga mungkin bisa highlight di sini, kita juga lagi explore juga nih untuk campaign-campaign yang sifatnya performance dengan menggunakan influencers marketing. Oke. Terima kasih Lydia atas waktunya. Terima kasih Mbak Yani untuk waktunya juga. Udah meluangkan waktu juga untuk Anymind. Iya. Selamat bekerja kembali ya dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam waktu dekat. Bye Lydia. Amin. Sehat-sehat. Thank you. Bye-bye. Oke.